And I try not to need you like you need me. I'm sick and tired of living in LA. Halo semua, ya kali ini kita akan bahas tentang soal utul UGM 2018 ya, 2 tahun yang lalu. Jadi mungkin ini bisa sebagai gambaran untuk mengikuti UGM 2020. Jadi buat adik-adik yang sedang persiapan untuk masuk UGM, boleh kita ditonton video kita berikut ini ya. Oke, langsung saja kita masuk soal nomor 1. Ya, di sini diberikan deret geometri tak hingga P sama dengan 2x dikurang 1 ditambah 2x dikurang 1 kuadrat ditambah 2x dikurang 1 pangkat 3 sampai tak hingga. Nah, berarti ini suatu deret geometri yang tak hingga. Yang memenuhi nilai P-nya lebih kecil dari 2 adalah, ya, berarti yang dicari berapa x yang di sini. Dimana P di sini katanya lebih kecil dari 2, artinya apa? Nilai P di sini adalah terbatas, bukan sampai tak hingga. Gitu ya. Berarti kalau seperti ini bentuknya, berarti ini salah satu contoh deret geometri yang konvergen. Jadi kalau untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama sekali kita gunakan dulu sifat konvergen. Kalau konvergen itu apa? Rasionya itu terletak di antara negatif 1 sampai dengan 1. Ini dulu yang kita uji pertama. Ya, dimana di soal itu rasionya berapa? Rasio itu merupakan U2 dibagi U1. Berarti 2x dikurang 1 kuadrat per 2x dikurang 1. Berarti tetap 2x dikurang 1. Artinya apa? Rasionya tadi 2x kurang 1 itu terletak di antara negatif 1 sampai dengan 1. Ya, untuk menghilangkan negatif 1, untuk setiap ruas, kita tambahkan aja dengan 1. Min 1 tambah 1, 0 ya. Berarti ini tinggal 2x. Ya, 1 tambah 1, ini 2. Ya, setiap ruas supaya hilang 2-nya ini, maka semuanya kita bagi 2. 0 per 2, 0. 2x per 2 tinggal x, 2 per 2 tinggal 1. Oke, berarti himpunan penyelesaian pertama yang kita dapat adalah, ya, di mana x itu terletak di antara 0 sampai dengan 1. Oke, yang kedua, ya, syarat yang kedua kita cari berapa nilai P dalam bentuk x, ya. Karena ini sampai tak hingga, maka rumus mencari yang namanya S tak hingga, ya, S tak hingga, di mana S tak hingganya sebesar P. Ya, maka dari sini nanti boleh kita buat, ya, S tak hingga rumusnya ingat aja air. A per 1 dikurang R. Di mana S tak hingganya diketahui sebesar P sama dengan A itu berarti suku pertama. Ya, berarti di soal itu A-nya itu adalah 2x dikurang 1. 2x dikurang 1 per 1 dikurang R. Ya, R-nya tadi juga 2x dikurang 1. 2x dikurang 1. Maka dari sini nanti kita dapat nilai P itu sama dengan, ya, 2x dikurang 1 per, ya, negatif kali 2x negatif 2x. 1 dikurang negatif 1 jadi positif 2. Ya, dimana di soal diketahui bahwa nilai P-nya lebih kecil dari 2 ya. Ya, dimana katanya nilai P lebih kecil dari 2. Kita masukkan nilai P-nya. 2x dikurang 1 per, ya, per 2 dikurang 2x, ini lebih kecil dari 2. Ingat ya, kalau dia pertidaksamaan, itu tidak boleh langsung kita kalikan silang, tapi nolkan di ruas kanan. Berarti kalau kita nolkan di ruas kanan, jadi 2x dikurang 1 per 2 dikurang 2x dikurang 2. Di kanan tinggal 0. Baru setelah ini samakan penyebutnya. Ini kita kalikan kemari ya. Sehingga 2x dikurang 1, negatif 2 kali 2, negatif 4, negatif 2 kali negatif 2x, berarti positif 4x per 2 dikurang 2x, lebih kecil dari 0. Oke, pecahan ini masih bisa kita sederhanakan. 2x ditambah 4x itu 6x, min 1 kurang 4 itu minus 5 per 2 dikurang 2x lebih kecil dari 0. Jadi kalau dia pertidaksamaan, supaya gampang mencari x-nya, usahakan koefisien x itu bernilai positif. Ini sudah positif, ini masih negatif. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan negatif. Sehingga yang di atas ini tetap. Jadi kalau ini kita kalikan dengan negatif jadi berapa?
2x dikurang 2 lebih kecil berubah tanda kalau dikali negatif atau bagi negatif. 0 kali negatif tetap dia 0. Ya, berarti pembuat nolnya ada 2. 5/6 sama dengan 1. Ingat cara cepat kalau dia lebih besar dia menyatakan atau, ya. Artinya ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Ya, 5/6 dengan 1, yang lebih kecilnya 1, yang lebih kecilnya 5/6, yang lebih besarnya adalah 1. Inilah himpunan penyelesaian yang kedua. Jadi kita tadi ada dapat 2 himpunan penyelesaian. Ya, yang 2 ini baru kita iriskan, ya. Maka yang kedua ini kita iriskan. Berarti yang pertama kita dapat apa? Yang kita dapat itu adalah X itu di antara 0 sampai dengan 1. Ini kita iriskan dengan himpunan penyelesaian yang kedua. Berarti X lebih kecil dari 5/6 atau X lebih besar dari 1, ya. Jadi ini yang mau kita iriskan. Jadi kalau kita iriskan yang lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Nah, sedangkan di sini berarti X lebih besar dari 1 ini sudah tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi itu adalah yang lebih kecil dari 5/6 dan yang lebih besar dari 0. Maka himpunan penyelesaian itu sama dengan X di antara dia harus lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 5/6. Nah, maka jawaban yang memenuhi adalah ya A. Ya, jadi nilai X yang kita dapat itu di antara 0 sampai dengan 5/6. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 2. Jika 2 cos X sin X ditambah 1 sama dengan 2 cos X ditambah sin X, dengan X itu di antara 0 sampai 360 derajat, maka jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Ya, berarti ini salah satu contoh dari trigonometri. Jadi pertama sekali kalau ada bentuknya seperti ini, kita gabungkan dulu yang satu jenis, gitu dia. Berarti ini boleh kita ubah jadi gini. Ya, 2 cosinus X ya dikali dengan sinus X. Ini ada cos ya, kita geser ke kiri. Berarti dikurang dengan 2 cosinus X ditambah dengan 1 dikurang dengan sinus X sama dengan 0. Nah, yang kedua. Nah, yang ini karena ini ada sama-sama 2 cos X, boleh kita geser ke kiri. Berarti 2 cosinus X dalam kurung yang tinggal siapa? Ya, yang tinggal sinus X dikurang 1 ya. Karena 2 cosinus X dikali 1 tetap 2 cos X. Ya, ini kan 1 dikurang sin X. Sedangkan ini sin X dikurang 1. Berarti boleh kita buat ini jadi negatif. Maka di dalam kurung itu tinggal sinus X dikurang 1. Sama dengan 0. Karena negatif sin, negatif 1, positif 1 ya. Artinya apa? Saya buat seperti ini supaya karena ini sama-sama sin X dikurang 1, boleh kita geser juga ke kiri. Ya, boleh kita geser juga ke kiri, sin X dikurang 1. Maka yang tinggal di suku pertama siapa? Yang tinggal 2 cos X. Nah, ini sudah geser keluar, berarti tinggal 1 ya. Nah, ini dia. Berarti pembuat nolnya ada 2. Ya, pembuat nolnya ada 2. Yang pertama dari sini dapatlah nilai X sama dengan 1. Ya, sedangkan dari sini dapat nilai cos X sama dengan 1/2. Ya, dimana tadi di soal itu X itu dia terletak di antara 0 sampai 2V. 2 kali 180, 360. Berarti sinus berapa yang memenuhi? Yang hasilnya 1. Berarti hanya X sama dengan 90 derajat. Hanya itu yang memenuhi ya. Yang kedua, kalau kosinus berapa yang hasilnya setengah? Berarti X sama dengan ya berapa? Kosinus yang hasilnya setengah itu berarti 60 derajat. Nah, sama X sama dengan 300 derajat. Maka karena yang ditanya adalah jumlah semua nilai X, ya, karena yang ditanya jumlah semua nilai X itu ya tinggal kita jumlahkan aja. Berarti jumlahnya itu sama dengan ya 90 derajat ditambah 60 derajat ditambah 300 derajat. Nah, atau sama dengan 450 derajat. Ya.
atau ini bisa kita buat 5 kali 90. Ya, 5 kali 90 itu 180 per 2. Atau V per 2 ya. Atau bisa kita buat 5 per 2V. Nah, maka jawabannya adalah 5 per 2V atau 450 derajat. Kita lanjut soal nomor 3. Ketika angka 1 sampai dengan 5 ditata berjejer membentuk satu bilangan. Ya, berarti ada 5 angka ya. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Baru yang ditanya adalah peluang terbentuknya bilangan genap sehingga angka 2 tidak berada di posisi lebih depan daripada angka 1. Ya, berarti kalau ditanya peluang, maka yang pertama sekali kita cari dulu ruang sampel. Keseluruhan kemungkinan yang akan terjadi karena ada 5 tempat duduk, langsung aja 5 faktorial. Ya, 5 faktorial itu sekitar 120. Berarti tinggal kita mencari NA-nya. Ya, jadi kalau sudah dapat NS, tinggal kita cari NA-nya. Ya. Ya, untuk mencari NA-nya, ya dia 5 angka yang merupakan bilangan genap. Ya, karena dia 5 angka berarti harus ada 5 tempat duduk, gitu dia. Ya, dimana di sini satuan, puluhan, ratusan, ribuan, di sini puluh ribuan, gitu ya. Karena dia angka genap, maka syaratnya itu satuannya di sini harus genap. Ya, yang genap di antara 5 angka ini cuman angka 2 dan 4. Berarti kalau kita buat satuannya itu adalah angka 2. Ya, berarti angka 2 ada sebanyak 1. Ya, artinya berarti di sini untuk menempati puluh ribuan itu tidak boleh lagi angka 2. Ya, berarti yang bisa di sini adalah angka 1, angka 3, angka 4, angka 5. Berarti ada sebanyak 4 bilangan. Udah 1 untuk puluh ribuan, berarti untuk menempati ribuan ada 3. Untuk menempati ratusan ada 2, di sini ada 1. Maka totalnya ada sebanyak 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1. Ada sebanyak 24 bilangan. Inilah dia kemungkinan pertama. Ya. Oke, kita cari kemungkinan kedua. Ya. Kemungkinan kedua jika satuannya itu adalah angka berapa? Nah, jika satuannya itu nanti angka 4. Ya. Kalau misalnya satuannya angka 4, maka yang boleh menempati ini puluhan itu, ya, yang boleh menempati puluhan itu di sini pasti tidak boleh angka 1. Ya, kenapa tidak boleh? Karena di sini angka 1 pasti di sebelah kirinya angka 2. Padahal syaratnya tadi setelah angka 1 dulu baru angka 2. Berarti yang boleh angka 1 di sini. Boleh aja di sini, boleh aja di sini. Berarti ada 3 kemungkinan. Kita buat dulu seandainya angka 1-nya di sini. Berarti otomatis di sini tinggal angka 2. Ya, angka 2 itu ada sebanyak 1. Nah, di sini angka 2, angka 1-nya di sini sebanyak 1 juga. Berarti yang boleh menempati puluh ribuan itu adalah tinggal angka 3, angka 5. Ada 2 kemungkinan, berarti di sini tinggal 1. Gitu ya. Nah, berarti ini kalau kita kalikan 2 kali 1 kali 1 kali 1 ada sebanyak 2 bilangan gitu. Ya, oke, kemungkinan ketiga ya. Jadi kalau kemungkinan ketiga bagaimana seandainya satuannya angka 4 ya. Satuannya angka 4 itu ada sebanyak 1 ya, maka angka 1-nya di sini. Ya, angka 1 itu ada sebanyak 1 ya. Maka di sini angka 2 itu berarti di sini ada 2 kemungkinan. Sedangkan di sini tinggal berapa? Berarti di sini tidak boleh angka 2 ya. Angka 1 juga tidak boleh angka 4. Berarti tinggal angka 3 dan angka 5. Berarti ada 2 kemungkinan. Sedangkan di sini 2 kemungkinan juga. Karena ini sudah 3 bilangan, tinggal 2 lagi ya. Berarti di sini tinggal 1. Berarti total bilangannya ada sebanyak 4 bilangan. Ya. Oke, kemungkinannya satu lagi, ya, kemungkinan satu lagi, kalau misalnya satuannya angka 4 di sini sebanyak 1 dan jika angka satunya di paling ujung, ya, angka 1 juga. Berarti yang kemungkinan di sini ada 3 angka lagi.
Ya, angka 2 35. Kalau di sini 3, di sini tinggal 2, di sini tinggal 1. Maka dapatlah total bilangannya 1 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1, berarti ada sebanyak 6 bilangan gitu ya. Jadi hanya ada berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinan ya. Jadi totalnya kalau kita jumlah 24 tambah 2, 26 tambah 4, 30 tambah 6, ada sebanyak 36 bilangan. Inilah si NA. Jadi karena yang ditanya itu adalah peluang ya. Karena yang ditanya itu adalah peluang, langsung aja rumusnya NA per NS ya. NA-nya itu 36, NS yang sudah kita dapat 120. Jadi ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 12. Ya, ini bagi 12 tinggal 3, ini per 10. Maka jawabannya adalah 3/10. Oke, sampai di sini kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. But there's so much more we